Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Selamat datang di YouTube channel aku ya guys. Saya Alia, saya adalah seorang konten kreator. Di video kali ini tentunya saya akan memberikan tips cara mengatasi asam urat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, and share agar video saya terus berkembang. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu sangat berarti bagi saya, mungkin bagi kalian tidak berarti. Yuk kita lanjut ke videonya. Asam urat sendiri adalah produk limbah yang terbentuk dari pemecahan purin. Purin sendiri adalah zat yang dapat ditemukan secara alami di dalam tubuh, dalam makanan. Beberapa makanan yang mengandung purin tinggi yaitu jeroan, ikan sarden, ikan makrel, kerang, kepiting, makanan yang diawetkan, sayuran tertentu seperti asparagus, makanan yang mengandung alkohol. Di samping itu, beberapa gangguan kesehatan tertentu juga dapat membuat kadar asam urat tinggi, seperti penyakit ginjal, diabetes, hipotiroidisme, beberapa jenis kanker, dan psoriasis. Pada kadar normal, asam urat dalam darah seharusnya tidak akan menimbulkan masalah. Kadar asam urat normal pada laki-laki pada umumnya yakni di bawah 7 mg. Sedangkan kadar urat pada wanita normal adalah di bawah 6. Jika kadar asam urat di dalam darah melebihi ambang normal, hal ini bisa menyebabkan penyakit asam urat atau gout. Penyakit asam urat bisa mengakibatkan nyeri sendi. Akibatnya, kristal asam urat yang menumpuk. Cara mengobati asam urat. Penanganan penyakit asam urat tak selalu membutuhkan obat. Ada beberapa cara mengatasi asam urat secara alami yang bisa dilakukan di rumah. Tapi sebelum mencobanya, siapa saja tentu akan lebih baik jika dapat berkonsultasi dahulu dengan dokter. Berikut ini adalah beberapa cara mengobati asam urat secara alami yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, konsumsi makanan kaya vitamin C. Beberapa bukti telah menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu mengurangi kadar asam urat dalam darah. Dalam sebuah penelitian yang dirancang dengan baik, 184 orang diminta mengkonsumsi suplemen vitamin C dosis 500 mg atau obat placebo per hari. Setelah 2 bulan ditemukan kadar asam urat berkurang secara signifikan pada partisipan yang mengkonsumsi vitamin C, tidak pada orang yang menggunakan obat placebo. Meski penelitian ini menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu mencegah atau mengobati asam urat, lebih banyak penelitian masih diperlukan sebelum kita dapat menyimpulkan hal ini. Beberapa orang dengan kondisi tertentu juga tidak boleh secara sembarangan mengkonsumsi suplemen vitamin C. Misalnya, orang dengan penyakit ginjal harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi vitamin C demi keamanan. Selain itu, vitamin C juga dapat meningkatkan penyerapan beberapa jenis zat besi dari makanan, sehingga penderita hemochromatosis tidak boleh mengkonsumsi suplemen vitamin C sebagai solusi aman untuk bisa mendapatkan vitamin C. Alih-alih mengkonsumsi suplemen, penderita asam urat bisa mengkonsumsi makanan kaya akan vitamin ini. Yang kedua, minum lebih banyak air. Ketika seorang menderita asam urat,
mereka dapat mengalami pembengkakan dan peradangan yang secara signifikan. Salah satu cara untuk mengurangi pembengkakan adalah dengan banyak minum air putih. Meningkatkan konsumsi cairan dapat memicu ginjal seseorang untuk melepaskan kelebihan cairan yang dapat mengurangi pembengkakan pada penderita asam urat. Air putih adalah yang terbaik, tetapi cairan bening lainnya seperti kaldu herbal juga bisa dipilih. Di sisi lain, penderita asam urat harus menghindari minuman beralkohol soda yang tinggi purin. Namun perlu diingat juga bahwa penderita gagal jantung kongesif atau penyakit ginjal harus berbicara dengan dokter lebih dahulu sebelum meningkatkan asupan cairan. Yang ketiga, kompres dingin ke sendi yang terkena. Menerapkan kompres es yang dilapisi kain ke sendi dapat membantu mengurangi peradangan terkait asam urat. Cobalah mengkompres es yang dibungkus dengan handuk tipis selama 10-15 menit setiap kali untuk membantu meredakan rasa sakit. Yang keempat, mengurangi stres. Stres yang meningkat dapat memperburuk gejala asam urat seseorang. Meskipun tidak selalu mungkin untuk menghilangkan semua sumber stres, tips berikut mungkin bisa membantu. Berolahraga seperti berjalan-jalan sebentar jika rasa sakit tidak membatasi gerakan, minta cuti kerja, menulis catatan harian atau membaca buku favorit, mendengarkan musik, bermeditasi. Istirahat yang cukup juga dapat membantu seseorang merasa kurang stres. Yang kelima, meningkatkan sendi yang terkena. Penyakit asam urat dapat menyebabkan rasa sakit dan bengkak, terutama pada kaki, tangan, lutut, dan pergelangan kaki. Salah satu cara untuk mengurangi pembengkakan adalah dengan mengangkat sendi yang terkena. Tindakan ini akan mendorong darah dan cairan untuk menjauh dari sendi dan kembali ke jantung. Penderita asam urat juga dapat menggunakan kompres es dalam kombinasi dengan ketinggian untuk mengurangi gejala asam urat. Yang keenam, minum kopi. Beberapa orang berpikir minum kopi dapat menurunkan risiko mengalami asam urat. Sebuah tinjauan dan mata analisis 2016 menunjukkan bahwa orang yang lebih banyak minum kopi cenderung tidak mengalami asam urat. Ini mungkin karena kopi dapat menurunkan kadar asam urat. Namun, hanya karena penelitian menunjukkan korelasi antara konsumsi kopi yang lebih tinggi dan risiko asam urat yang lebih rendah. Ini tidak berarti bahwa kopi menyebabkan risiko yang lebih rendah. Yang ketujuh, makan lebih banyak ceri. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Artis dan Rheumatology menemukan peningkatan asupan ceri selama 2 hari dapat menurunkan risiko serangan asam urat sebesar 35%. Partisipan yang belum diagnosis asam urat. Ceri mengandung antioksidan tingkat tinggi sebagai senyawa antiinflamasi. Para peneliti menemukan ada manfaat pengurangan gejala bagi partisipan yang makan ceri utuh atau jus ceri serta orang yang mengkonsumsi suplemen ekstrak ceri. Pada ahli juga menemukan pengurangan risiko 75% untuk serangan asam urat ketika seseorang mengkonsumsi ceri selain minum obat. Yang kedelapan, minum air lemon. Penulis sebuah studi pada 2015 menemukan bahwa menambahkan sari 2
2 buah lemon segar ke dalam 2 liter air setiap hari dapat mengurangi kadar asam urat pada penderita penyakit asam urat. Para peneliti menyimpulkan bahwa sari lemon bisa membantu menetralkan asam urat dalam tubuh sehingga membantu menurunkan kadarnya. Yang ke-9, membatasi asupan alkohol. Minum alkohol atau makan apapun yang mengandung alkohol dapat meningkatkan risiko seseorang untuk penyakit asam urat. Pasalnya, alkohol tinggi purin. Jadi, menghindarinya bisa bermanfaat bagi penderita asam urat. Yang ke-10, menghindari daging tinggi purin. Beberapa jenis daging juga mengandung purin dalam jumlah tinggi. Menghindari daging yang mengandung kadar purin tinggi dapat membantu mengurangi gejala asam urat seseorang. Daging dan ikan yang tinggi purin antara lain daging babi asap, daging kalkun, daging sapi muda, daging rusa, jeroan seperti hati sapi, ikan sarden, kerang, ikan haring, ikan kod, remis. Yang ke-11, konsumsi apel. Konsumsi buah apel secara rutin bisa menjadi cara mengobati asam urat secara alami. Teorinya adalah apel mengandung asam malat yang dapat menurunkan asam urat. Namun, memang belum ada penelitian yang menunjukkan hal ini untuk asam urat. Di samping itu, apel juga mengandung fruktosa yang dapat memicu hiporesemia dan menyebabkan penyakit asam urat. Makan 1 apel per hari baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Ini mungkin sedikit bermanfaat untuk asam urat, tetapi hanya jika seseorang tidak menambahkan konsumsi gula harian yang berlebihan. Yang ke-12, konsumsi pisang. Pisang dianggap buah yang bagus untuk asam urat. Pasalnya, kaya potasium yang dapat membantu jaringan dan organ dalam tubuh berfungsi dengan baik. Tapi juga pisang mengandung gula, termasuk fruktosa yang bisa menjadi pemicu asam urat. Jadi, penderita asam urat tidak boleh mengkonsumsi pisang secara berlebihan. Sebagai alternatif, ada banyak makanan yang lebih tinggi kalium dan lebih rendah gula daripada pisang, seperti sayuran berdaun gelap dan alpukat. Demikianlah video saya mengenai cara mengatasi asam urat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya. Untuk berbagai tips ada di vlog saya ya. Ikutin terus vlog saya setiap harinya. Dan jangan lupa subscribe ya untuk membantu channel saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar video saya terus berkembang. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan jangan lupa saksikan vlog saya ya. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.